Faslun utawi iki kifasal wa yalzamu lan wajib fil mayyiti ing dalam mayat atau jenazah. Wajib arba'atu asya'ah opo papat pira-pira perkara. Yang pertama ghusluhu memandikan mayat, wajib dimandikan. Ini semuanya sifatnya fardhu kifayah ya. Wajib dimandikan walaupun mayat itu bisa mandi sendiri. Lah kok bisa? Ada keterangan dalam I'anah juz 2 gini. La wasalal mayyitu nafsahu karomatan. Nah, la wasalal mayyit nafsahu. Kalau ada jenazah mayat memandikan dirinya. Jadi dia mandi sendiri. Mungkin air yang di sungai mungkin bisa terbang atau mungkin yang di laut atau terserah, yang penting air itu bisa berjalan sendiri umpamanya dan memandikan. Kenapa? Karena karomatan. Karena karomah. Tetap bagi orang yang masih hidup wajib untuk memandikan. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sebagaimana kebakaran, lawusilah tahara. Seandainya dimandikan anggotanya akan rontok. Nah, atau mungkin kemarin ketika corona kan nggak mungkin dimandikan. Kenapa? Karena akan menular umpamanya. Bagaimana? Maka yumimah, maka ditayamumi. Yang kedua wa takfinuhu, dan mengkafani mayat atau membungkus ya, bungkus jajan. Mengkafani atau membungkus mayat, washolatu, dan ketiga mensolati alaihi, atas mayat. Wa dafnuhu, dan memakamkan mayat. Lah sekarang ada 2 orang tidak boleh dimandikan. Wasnani utawi 2 orang. La yugsalani, itu tidak boleh dimandikan. Tidak boleh, haram. Mayat tidak boleh dimandikan. Haram hukumnya. Wala yusolla, dan tidak usah disolati alaihima sopo isnani. Tidak boleh dimandikan dan juga tidak wajib disolati. Yaitu asyahidu, orang mati syahid. Matinya fi ma'rikatil musyrikin, ing dalam medan perang memerangi orang kafir. Fi ma'rikatil musyrikin, ing dalam medan perang memerangi orang kafir. Ini syahid ya. Syahid bukan sangit. Nah, sekarang kan sangit. Apa sangit? Mereka melakukan bom bunuh diri ya. Bunuh diri di gereja, di tengah jalan, masjid atau yang lainnya. Itu bukan syahid tapi sangit. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti agama. Pertama, membahayakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri itu enggak boleh, haram. Menurut tuntunan Al-Qur'an. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian semua tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Wajib menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga jiwa. Yang kedua, membahayakan orang lain. Dalam hadis la doror wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain. Makanya kalau ada kejadian bom bunuh diri, itu namanya bukan syahid tapi mati sangit. Syahid itu pertama berperang dengan orang kafir. Yang kedua, matinya di medan perang. Berarti kalau bukan berperang dengan orang kafir atau berperang tapi bukan di medan perang matinya, tapi di rumah sakit umpamanya, berarti bukan syahid dalam masalah ini. Itu namanya syahid fil akhirah. Paham ya? Sebagaimana kalian ngaji ternyata ada yang meninggal, itu syahid fil akhirah, bukan syahid dunia akhirat. Karena syahid itu kan ada 3 ya bis. Yang kedua wasiktuh, dan bayi yang keguguran. Wasiktuh, dan bayi yang keguguran. Allazi lam yastahil, yang belum teriak atau belum nangis. Yang tidak atau yang belum nangis, sopo siktun sorikhon hale wong kang teriak.
Jadi pas keluar langsung diam, nggak rame, nggak berisik, nggak nangis. Oh itu termasuk ini. Tidak boleh dimandikan dan juga tidak wajib disolati. Langsung ya dibungkus, langsung dimakamkan. Sama orang mati syahid, tidak boleh diganti pakaian, apalagi dimandikan. Jadi harus memakai baju yang dipakai ketika dia berperang. Ustaz, berlumuran dengan darah, itu lebih baik. Al-mulattakh biddam aula. Jadi ketika yang mati syahid di medan perang, mungkin sekarang Palestina umpamanya, mereka berlumuran darah, yaitu yang dijadikan kafan. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena li'anna dam tasyhadul jannah. Karena darah itu besok menjadi saksi di surga. Enggak boleh dimandikan, enggak boleh diganti. Loh ini ada darahnya, diganti yang yang baru, yang wangi, enggak boleh. Harus pakaian yang dipakai ketika dia berperang. Anggaplah sekarang seperti tentara atau mungkin warga Palestina. Indonesia enggak ada ya. Indonesia. Terus wa yusaluh dan dimandikan al-mayyitu suapa mayit. Al-mayyitu suapa mayit witron hale ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7. Ini cuma sekadar keutamaan ya. Wa yakunu lan ono fi awali ghuslihi iku ing dalam awal memandikan mayat. Ya Allah, sidrun sih. Sementara dilewati sidrun ya, saya lupa. Sidrun sementara dilewati. Kalau sekarang yang seperti ya kapur umpamanya. Intinya yang bisa menghilangkan bau. Cuman sementara dilewati ya. Wa fi akhirih lan iku ing dalam akhirnya wuslin, akhirnya memandikan opo syai'un ini. Syai'un opo suwici-wici min kafur saking kafur. Wa yukafanu lan den kafani sopo mayat atau jenazah. Fi salasati aswab ing dalam telu piro-piro pakaian. Bidin yang putih. Ustaz, enggak ada kain kafan putih, adanya pink, enggak apa-apa. Cuma ini lebih utama ya. Adanya kain kafan pink, oranye, ya silahkan. Sebagaimana Abu Nawas ya. Sebelum meninggal dia berpesan nanti kalau meninggal diusahakan kain kafan yang warna hitam ya. Terus disandingkan dengan raja. Kan meninggal dalam keadaan diracun. Loh. Diracun ternyata Abu Nawas posisi duduk sambil menghisap rokok loh. Kata raja, berarti racunnya kurang ampuh, kurang manjur. Buktinya Abu Nawas masih hidup ya, masih hidup. Akhirnya diminum sendiri oleh raja. Akhirnya kedua-duanya sama-sama meninggal. Abu Nawas meninggal, raja juga meninggal. Raja pakai kain kafan putih, sedangkan Abu Nawas kain kafan hitam karena sudah berpesan sama istrinya. Akhirnya ketika malaikat datang, malaikat tunggu dulu. Saya ini sudah lama di sini ya. Saya penghuni kuburan sudah ratusan tahun yang lalu ya. Ini di sebelah ini yang masih baru ya. Siapa yang sebelah? Raja. Saya kurang paham itu valid apa tidak. Karena saya belum menemukan di kitab. Cuman itu mulai dulu saya sering mendengar. Cuma versi kitab saya belum menemukan. Saya pun pernah baca Doko Ikul Akhbar ya enggak menceritakan itu. Ya anggaplah humor cuman kadang masuk akal ya. Tapi yang jelas boleh itu wali ya yang menciptakan syair Ilahilas tulil firdausi ya Allah saya ini enggak layak sebagai penduduk surga, tapi wala aqwa ala naril jahim juga tidak kuat menghadapi api neraka.
nggak layak sebagai penduduk surga, juga tidak kuat sebagai menghadapi api. Itulah Abu Nawas. Di Baghdad apa di Irak makamnya ya. Jadi memang humor. Biasanya kalau kita ya, kalau rumah mau roboh ke utara, mesti apa tiangnya atau apa kan mestinya apa di utara ya kan biar tidak roboh. Ini enggak, mau roboh ke utara ternyata dari selatan. Gemboknya lebih besar daripada pintunya. Masuk akal enggaknya? Gemboknya lebih besar daripada pintunya. Katanya seperti itu. Kata orang yang pernah ke Baghdad atau Irak. Benar saya tadi. Kan kemarin pernah ke Baghdad. Kemarin di Baghdad berapa detik? 5 detik. Oh mimpi. Laisah, jadi 3 kain atau 3 baju yang putih. Laisa fiha gamis wala imamah. Laisa kang ora ono fiha ing dalam salasa. Gamisun opo gamis wala imamatun dan juga tidak imamah. Tanpa berarti kalau digabung gamis dan imamah menjadi 5. Ada gamisnya, ada surbanya. Wa yukabiru dan takbir sapa wong. Takbir sapa wong alaihi atas mayat. Ini kalau tadi memandikan, mengkafani, sekarang apa? Solati.